Pernah kepikiran nggak sih, gimana kalau keberadaan Tuhan itu bisa dibuktiin pakai logika, murni logika kayak kita ngebuktiin rumus matematika gitu. Nah, hari ini kita bakal ngebahas usaha yang jujur aja, luar biasa dari seorang jenius bernama Kurt Gödel, yang bener-bener nyoba ngelakuin hal itu. Ini kan pertanyaan yang udah jadi perdebatan para filsuf dan teolog ribuan tahun lamanya ya kan? Tapi gimana kalau jawabannya itu bukan dari iman atau kitab suci? Gimana kalau jawabannya justru ada di dalam barisan logika dan simbol-simbol matematika yang ya dingin dan presisi? Nah, ini dia tokoh utama kita, Kurt Gödel. Kalau di dunia logika dan matematika, nama dia itu udah jadi legenda. Saking jeniusnya, saking dalam pemikirannya, Albert Einstein sendiri ngakuin dia sebagai teman diskusi yang selevel. Dan orang inilah yang bakal ngajak kita ke sebuah petualangan pikiran yang, wah sama sekali nggak terduga. Oke, kita masuk ke bagian pertama, jenius dan kontroversi tersembunyi. Ternyata nih, di balik semua karya hebatnya yang kita kenal, Gödel itu punya proyek rahasia. Sesuatu yang saking radikalnya, dia sampai ragu buat nunjukin ke dunia. Dan proyek rahasianya itu apa? Sebuah pembuktian matematis tentang keberadaan Tuhan. Yup, Anda nggak salah dengar. Orang yang sama yang nunjukin kelemahan dan batasan dari logika, sekarang malah mencoba pakai logika itu buat ngejawab pertanyaan paling besar umat manusia. Ingat ya, ini bukan soal keyakinan, ini soal matematika. Oke, sekarang kita masuk ke cara dia mendefinisikan Tuhan. Nah, ini penting banget buat dipahami. Titik awal Gödel itu bukan kitab suci atau dogma agama sama sekali. Dia mulai dari fondasi yang beda, yaitu filsafat logika murni. Tujuannya buat nyempurnain sebuah argumen kuno biar jadi anti peluru secara matematis. Jadi, inspirasinya tuh datang dari argumen kuno punya seorang filsuf namanya Anselmus. Dikenalnya sebagai argumen ontologis. Intinya tuh gini, Tuhan kan definisinya makhluk paling sempurna ya. Nah, sesuatu yang ada itu lebih sempurna daripada yang nggak ada. Jadi kalau Tuhan itu paling sempurna, ya dia harus ada dong. Gödel ngelihat ide ini brilian, tapi masih banyak bolongnya secara logika. Nah, misinya dia adalah nambal semua bolong itu biar argumennya jadi kuat banget secara matematis. Oke, langkah pertamanya adalah mendefinisikan Tuhan secara logis. Coba deh untuk sesaat kita lupain dulu semua gambaran religius tentang Tuhan. Dalam sistemnya Gödel, Tuhan itu murni konsep abstrak, sebuah entitas yang punya semua yang namanya sifat positif. Terus, apa sih sifat positif itu? Nah, ini kuncinya. Ini bukan soal baik versus jahat ya, bukan soal moral. Coba bayangin gini deh. Sifat positif itu adalah kualitas apapun yang bikin sesuatu jadi lebih atau lebih lengkap. Intinya, sebuah sifat yang lebih sempurna kalau dimiliki daripada kalau nggak dimiliki. Contohnya apa? Ya kayak maha tahu, maha kuasa, sempurna, atau abadi. Dalam kerangka logikanya Gödel, semua sifat ini dianggap positif karena, yaitu tadi, sifat-sifat ini mewakili sebuah level kesempurnaan yang lebih tinggi. Oke, definisinya udah dapet ya. Sekarang kita akan bedah gimana Gödel membangun buktinya. Dia ini kayak seorang arsitek logika, nyusun semuanya dalam 3 langkah kunci yang elegan banget. Pertama, dia mulai dengan asumsi dasar. Punya sifat-sifat positif itu secara logika mungkin. Kedua, nah ini dia langkah kuncinya, dia bilang kalau keberadaan itu sendiri adalah sebuah sifat positif. Masuk akal kan? Sesuatu yang ada itu kan lebih sempurna daripada yang cuma ada di angan-angan. Nah, dari 2 premis ini, lahirlah kesimpulan yang benar-benar mengejutkan. Ini dia puncaknya. Jadi logikanya gini, kalau keberadaan itu adalah sifat positif, berarti makhluk yang kita definisikan sebagai pemilik semua sifat positif, yaitu Tuhan, ya otomatis harus punya sifat keberadaan juga dong. Dengan kata lain, kalau keberadaan Tuhan itu mungkin, maka menurut logika ini, dia pasti ada. Nah, lompatan dari mungkin jadi pasti inilah yang bikin argumen ini gila banget. Jadi, apa ini artinya Tuhan terbukti? Tunggu dulu. Sebelum kita lompat ke kesimpulan, kita harus super hati-hati di sini. Karena apa sih arti bukti di sini? Apa ini sama kayak bukti ilmiah, misalnya bukti adanya gravitasi? Bedanya itu fundamental banget. Gini deh, bukti logis itu soal konsistensi di dalam sebuah sistem aturan. Anggap aja kayak main catur. Kita bisa buktikan sebuah langkah itu sah karena sesuai sama aturan main catur kan? Nah, di sisi lain, bukti sains itu butuh bukti fisik dari dunia nyata, kayak nemuin fosil dinosaurus.
Keduanya sama-sama bukti, tapi yang dibuktikan itu dua hal yang totally different. Jadi, biar super jelas ya, Gödel itu sama sekali nggak membuktikan adanya Tuhan secara fisik atau ilmiah. Yang dia buktikan itu cuma konsistensi dari sebuah ide. Gödel sendiri sadar banget soal ini, makanya dia nggak pernah publikasiin buktinya ini seumur hidupnya. Dia takut orang salah paham dan ngira ini bukti sains. Nah, pertanyaannya, kalau ini bukan bukti fisik, terus kenapa argumen ini jadi penting banget? Kenapa para pemikir hebat sampai sekarang masih aja ngedebatin ini? Oke, sekarang kita lihat warisan sebenarnya dari argumen Gödel. Kenapa argumen ini begitu terkenal? Warisannya itu ada di keindahan dan presisi argumennya. Ini tuh kayak sebuah karya seni logika yang elegan banget. Tapi yang lebih penting, argumen ini berhasil ngebangun jembatan yang unik yang sebelumnya nggak pernah ada. Jembatan yang nyambungin tiga dunia. Dunia filsafat kuno, perdebatan teologis, sama ketelitian logika modern. Keren banget kan? Dan ternyata ceritanya nggak berhenti di situ. Puluhan tahun setelah Gödel meninggal, di era digital kita sekarang ini, argumennya dapat ujian yang sama sekali nggak terduga. Jadi di tahun 2013, ada ilmuwan komputer yang nerjemahin seluruh pembuktian Gödel ini ke bahasa mesin. Terus mereka jalanin buktinya di komputer. Hasilnya gimana? Komputer mengkonfirmasi setiap langkahnya valid, nggak ada satupun kesalahan, nggak ada kontradiksi. Secara internal, logikanya sempurna. Jadi apa nih kesimpulan utamanya? Gödel itu nggak membuktikan ada sosok di atas awan. Dia nunjukin sesuatu yang jauh lebih halus tapi juga dalam banget. Bahwa ide tentang adanya makhluk yang paling sempurna itu ternyata nggak bertentangan dengan logika. Gagasan itu koheren. Jadi dalam sebuah kerangka berpikir yang rasional, ide ini bukan cuma mungkin, tapi sebuah keniscayaan. Pada akhirnya, Gödel berhasil membuat salah satu argumen filosofis paling mencengangkan dalam sejarah manusia. Jadi, apakah ini membuktikan Tuhan? Nah, itu pertanyaan yang mungkin harus kita jawab sendiri-sendiri. Tapi satu hal yang pasti, Kurt Gödel udah ngelakuin sesuatu yang luar biasa. Dia nunjukin kalau logika, alat paling tajam yang kita punya, ternyata bisa dipakai buat merenungkan misteri terbesar kita. Dan itu aja udah jadi sebuah pencapaian yang benar-benar bikin kita takjub.